Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan mempelajari bagaimana untuk menggunakan pivot table. Nah, buat kalian yang misalkan belum tahu dasar-dasar dari Google Spreadsheet, kalian bisa melihat video saya sebelumnya. Nah, sekarang ini pembahasannya sudah lanjut ya ke penggunaan pivot table. Nah, lalu bagaimana caranya? Sebelum lanjut, jangan lupa untuk di-subscribe terlebih dahulu. Tutorial mudah langsung bisa, pasti memudahkan. Nah, jadi sebelum kita lanjut ke pivot table, sedikit ya fungsi dari pivot table ini biasanya digunakan untuk membuat filter. Jadi di sini kita bisa filterisasi, misalkan kita pengen menampilkan data apa aja gitu, misalkan cuma iPhone doang atau iPhone dan Samsung dari banyaknya data. Selain itu kita juga bisa membuat yang namanya grafik. Lalu bagaimana caranya? Nah, di sini kita tandai dulu si datanya semuanya ya, ini datanya itu kita tandain dari kolom nama kolomnya gitu. Nanti karena nama ini akan menjadi filternya. Oke, ini kita udah tandain semuanya sampai ke ujung. Lalu kita pilih disisipkan ada yang namanya tabel pivot atau pivot table ya, kalau misalkan pakai Google Spreadsheet yang bahasa Inggris. Kita klik di sini. Kita buat di sini ada sheet yang ada dan sheet yang baru. Bedanya sheet yang baru nanti akan muncul lagi sheet baru di sini. Kalau sheet yang ada nanti akan tetap di sheet ini muncul si tabelnya. Tapi kita pasti gunakan sheet yang baru. Lalu kita buat. Oke, di sini pivot table-nya. Nah, untuk menggunakannya ini kalian perhatikan di kanan. Di kanan ini ada beberapa opsi yang bisa kalian tambahkan di bagian baris, kolom, nilai dan filter. Misalnya saya ingin di bagian baris ya, di sini itu adanya nama barang. Kita tinggal klik tambahkan, di sini pilih nama barang yang akan muncul. Di sini saya nggak ingin menampakkan grand total ya, grand total itu total keseluruhannya. Kalau misalkan nanti harga berarti dijumlahkan semua. Ini uncheck list. Nah, di sini kolomnya saya ingin tambahkan kayaknya enggak deh, kolom saya nggak akan tambahkan. Tapi di nilainya saya akan tambahkan total. Jadi seperti ini. Ini total penjualan ya. Kalian bisa lihat di sini ya. Ini yang ini nih, total yang ini. Nah, oke, sekarang kita udah dapat data ini. Nah, lalu saya ingin filter, ditambahkan filternya itu nama barang lagi. Nah, ini. Ini fungsinya nanti kalau misalkan kalian uncheck list, contoh kita Vivo uncheck list, nanti akan hilang data si Vivo. Kita checklist dulu. Nah, selanjutnya kita akan buat yang namanya grafik dari data table ini. Ini kan udah ditandain ya. Lalu kita pilih sisipkan. Kita pilih yang namanya diagram. Di sini ini diagram penjualan ya, kayak gini. Tapi saya pengennya perbandingan dari persentase, yaitu menggunakan diagram bulat ya. Jadi saya pengen tahu ini persentase penjualannya tuh berapa sih dari si Asus, dari si iPhone yang kayak gitu ya. Oke, kita klik di sini, kita pilih ke kanan, ini ke kanan, kita pilih diagramnya yang ini. Ini perhatikan di sini ya, tuh langsung muncul ya. Ada Vivo penjualannya, total penjualannya yang di sini itu mengambil 7,7%, dan yang paling tinggi itu Asus di 26,9%. Ini kalau misalkan ingin munculkan lagi yang ini klik kanan ke area diagram kayak gini ya. Yang kayak gini ini akan muncul seperti ini. Kita pun bisa menyesuaikan dari gaya diagramnya, warnanya, diagram lingkarannya, mau berapa persen donatnya, itu terserah kalian. Kalian bisa atur di sini. Nah, lalu enaknya lagi kalau misalkan kita menggunakan pivot table, misalkan di sini ya, di sini kita ke pivot table, di sini kita hilangkan. Misalnya saya ingin membandingkan deh dari Asus, iPhone, Oppo, sisanya enggak. Kita oke, ini akan muncul langsung 3 ini, si grafiknya akan berubah karena tadi datanya menggrafikkan langsung dari sini, langsung ubah jadi cuma 3 yang tadi kita pilih filternya. Ini kalau mau ganti tinggal ini aja ya, disesuaikan judul diagramnya, tinggal diganti dengan namanya misalkan perbandingan Oppo, iPhone, Asus, contohnya seperti itu. Dan itulah bagaimana cara simple untuk menggunakan data pivot table
Dimana pivot table ini selain buat grafik, misalkan kalian juga butuh ini yang tadi total, tampilkan total, nih kayak gini, ini bisa ya. Jadi kalau misalkan kalian pusing menambahkan di data pivot table, itu bisa kalian tinggal checklist tampilkan total. Seperti itu aja bagaimana menggunakan pivot table. Semoga bermanfaat. Jangan lupa di subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.